Halo, ketemu lagi. Salsabila is come back. Tuh, teman-teman kan lihat tuh gambar babi alias ibab. Nah, lihat cara jalannya gitu kan. Caranya jalannya aja serem gitu. Mengendus-ngendus. Ya, mencari-cari sesuatu. Makanya dalam agama Islam babi itu diharamkan. Ada beberapa. Kita mau cerita apa ya pagi ini? Kalau dilihat di YouTube ada grup barbar wajah Lucifer gitu, lagi asiknya barbar dengan berbagai tipe karakter ya. Ada karakter hidungnya yang keinjak kuda, ada wajahnya kayak orang belum mandi karena berkeringat, ada yang glowing nggak jelas kena debu. Jadi kita lihat Lucifer itu makin barbar dan makin seru kelihatannya. Kalau kita lihat ya grup apaan tuh ya, grup kalau kita lihat grup kunyu yang lagi kesepian. Nah, jadi ngomongnya begitu malam-malam bangun terus cerita ke sana kemari, nggak ada jelas tujuan dan endingnya. Kemudian ada nyentil kepada seks, kemudian cerita tentang ML, kemudian cerita tentang harta. Ya, kalau menurut saya itu grup unik ya, grup unik yang masuk golongan kunyuk. Dan lucunya mungkin ya, kalau di dunia nyata kita lihat ada grup begitu pasti udah, oh ini Lucifer yang lagi kesepian gitu ya. Kita lihat ke yang diomongin kejelekan orang, harta, yang nggak jelas lah, pokoknya tujuannya nggak jelas. Maka buang-buang kota kalau nonton. Mending nonton yang lain aja teman-teman. Tonton kayak apa, tutorial masak, kayak belajar masak atau jalan-jalan, ada jelas endingnya, ada jelas tujuannya. Atau mungkin belajar atau apa, daripada nonton yang nggak jelas. Dari sekian banyak yang masuk itu ya, yang masuk dalam grup apa namanya, kalau saya bilang itu grup kunyu karena kunyu semua ya, kunyu. Kunyu itu apa sih, nggak tahu. Kunyu yang jelas saya jadi keingat ya, kayak kunyu gitu ya, habis wajah tuh kusam kucel aja semuanya. Kemudian lagi nggak jelas tampang itu, nggak jelas. Dibilang hidungnya tak kemana, mulut tak kemana, tapi menghina orang nomor satu kalau menurut saya itu. Ada juga yang masih bilang itu cantik, itu mata kenapa sih, perlu dicuci atau perlu diapakan ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, itu adalah cerita mengenai grup kunyu. Tapi kali ini saya bukan cerita kunyu loh, tapi yang saya ceritain adalah kunyu suka makan babi gitu kan. Teman-teman bisa lihat itu babi, tampilannya seperti itu, seperti video saya itu, lihat ya. Jadi babinya itu memiliki sifat yang amat jelek gitu. Ada beberapa hal kenapa umat Islam melarang makan babi, ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Ini dikutip dari beberapa sumber ya, tidak hanya pelajaran yang kita peroleh di masa waktu kita masih sekolah, tapi di sini juga kita lihat beberapa referensi menyatakan bahwa Islam melarang beberapa daging hewan yang dikonsumsi dan dianggap najis serta haram hukumnya. Salah satunya adalah daging babi yang banyak ditemukan di pasaran. Kemudian tentunya alasan itu kenapa
babi diharamkan, ada alasan yang kuat, yang mana yang dilansir dari situs Neo Muslim, babi pada dasarnya itu adalah hewan pemulung. Nah, lihat aja kan cara jalannya itu benar, hewan pemulung. Berarti mereka akan memakan hampir semua apa saja yang ditemukan dalam perjalanan sambil cari mangsa. Jadi dia makannya asal aja, itu udah jorok banget ya. Sudah jorok banget dan tidak segan-segan juga mengkonsumsi makanan busuk, kotoran, urin, bangkai dan sebagainya. Beda sama daging sapi. Sapi itu dia itu adalah pemakan rumput, herbivora. Malah sapi yang dipelihara lagi rumputnya itu tidak boleh pula sembarangan. Ada rumput tertentu yang juga dimakan oleh sapi, itu bedanya. Kemudian sistem pencernaan babi itu agak tidak mampu secara efektif mengeluarkan racun dari tubuh, karena babi akan mencerna seluruhnya dalam waktu sekitar 4 jam. Waktu tersebut tidak cukup lama untuk membuang kelebihan racun yang tertelan. Racun ini kemudian disimpan langsung di sel lemak dan organ babi tersebut. Bayangkan, dia makan segala macam, ada racun segala macamnya, itu tidak terbuang oleh sistem pencernaannya, tapi kemudian dia mengendap di selemak tubuhnya. Kemudian lemak itulah yang dimakan oleh manusia. Enggak banget gitu kan. Kemudian babi ini tidak memiliki kelenjar. Jadi tidak kelenjar keringat, yang berarti mereka tidak dapat membuang kelebihan racun. Kalau manusia kan ada kelenjar keringat, maka keringatnya bisa dibuang melalui racun bisa dibuang melalui keringatnya, kemudian bisa juga melalui urin. Tapi ini babi tidak, sehingga kelebihan racun dengan berkeringat seperti apa yang dilakukan oleh manusia itu pada babi tidak ada. Dengan kata lain, babi akan menjadi daging yang jauh lebih beracun daripada yang lainnya ketika manusia mengkonsumsi. Nah, gitu. Salah satunya itu kenapa Islam melarang makan babi. Kemudian lagi, babi ada kontaminasi bakteri pada babi. Jadi dia mudah terkontaminasi atau dimasuki oleh bakteri ya. Menurut penyelidikan oleh Consumer Reports, 69% dari semua sampel daging babi mentah yang diuji di sekitar 200 sampel, maka terkontaminasi dengan bakteri berbahaya yang dikenal dengan Yersinia enterocyclica. Bakteri ini dapat menyebabkan demam, penyakit saluran pencernaan, diare, muntah, hingga kram. Kemudian daging babi giling lebih mungkin terkontaminasi. Itu mungkin prosesnya, itu proses orang menggiling lagi ya, belum lagi sudah terkontaminasi. Kemudian lagi, daging babi juga dinyatakan positif mengandung kontaminan lain termasuk obat kontroversial yang disebut dengan ractopamine. Banyak bakteri yang ditemukan dalam daging babi sebenarnya resisten terhadap banyak antibiotik. Jadi dia resisten sehingga walaupun dikasih antibiotik tidak akan mempan karena dia resisten terhadap itu. Jadi babi juga merupakan inang bagi sejumlah parasit, virus, dan organisme lainnya. Banyak diantaranya dapat langsung menular ke manusia. Contohnya Taenia solium, yaitu parasit usus yang dapat menyebabkan infeksi jaringan dan hilangnya nafsu makan. Selain itu, bahaya lainnya pada kandungan daging babi yang berpotensi menyerang manusia adalah hepatitis E, yaitu peradangan virus yang dapat menyebabkan kelelahan, mual, dan penyakit kuning. Kasus yang lebih parah dapat menyebabkan fibrosis atau pengerasan hati atau sirosis. Kemudian bagaimana dengan babi yang dibesarkan secara organik pemeliharaannya? Saya udah pernah lihat ya ke kandang babi
ada satu peternakan babi, saya tuh pernah lihat di situ waktu itu lewat di sana. Itu baunya luar biasa ya, kotoran babi itu dialirkan ke selokan, ada salurannya itu, bau banget. Memang sudah bersih pun masih bau ya. Nah, jadi di sini babi yang dibesarkan secara organik, meskipun daging babi yang dibesarkan secara organik itu jelas sudah lebih baik ya, lebih baik, namun masih menimbulkan masalah kesehatan tertentu. Babi yang dibesarkan di padang rumput, nah, dia itu masih rentan terhadap Trichinella spiralis, yang dikenal juga dengan cacing babi. Cacing babi itu yang di padang rumput itu. Selain itu, daging babi yang dibudidayakan di peternakan juga bergantung kepada lingkungannya. Jika lingkungan peternakan tidak steril dan merupakan tempat berkembang biak yang berkembang biak racun gitu kan, racun patogen, maka akan menimbulkan bahaya bagi manusia. Babi yang dibesarkan di industri peternakan juga cenderung tidak memiliki banyak kesempatan untuk berlari di padang rumput, menghirup udara segar, dan bermain di bawah sinar matahari. Mereka dijejal dengan dalam gudang ya, kemudian diberi makanan. Makanannya itu kalau kita lihat itu umbi-umbian gitu ya. Itu babi yang dalam peternakan. Jadi teman-teman itu salah satunya kenapa ya daging babi diharamkan oleh umat Islam. Kita akan cari referensi lainnya. Ayo kita cari yuk.